Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Melancholia. Film ini menceritakan seorang murid yang sangat pintar, namun putus asa dan tidak memiliki tujuan hidup. Akan tetapi, setelah bertemu dengan seorang guru matematika, murid ini lalu jatuh hati kepada gurunya sendiri. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Berlatar pada tahun 2017, kisah akan berfokus di sebuah sekolah SMA yang bernama SMA Asung. Di awal film, kita diperlihatkan seorang guru matematika yang sedang berada di sebuah kereta. Ibu guru cantik tersebut bernama Jin Yoso. Agar mudah dikenal, kita panggil saja Ibu Jiso. Saat itu, di dalam kereta, Jiso tidak sengaja bertemu dengan muridnya yang bernama Baek Suyon. Suyon adalah seorang murid di sekolah Asung yang sangat pintar namun memiliki kekurangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Saat itu, Jiso belum mengenal Suyon sebagai muridnya. Kemudian, tiba-tiba kereta mengalami sedikit guncangan yang menyebabkan Jiso hampir saja terjatuh. Untung saja, saat itu Suyon refleks memeluk Jiso yang menyebabkan Jiso tak jadi terjatuh. Lalu, saat di rumah, Jiso baru menyadari bahwa tasnya tertukar dengan tas orang lain. Untuk mencari alamat pemilik tas tersebut, tunangan Jiso yang bernama Lee Sung Jae kemudian melihat foto-foto yang ada di kamera tas tersebut. Ketika Jiso melihat foto-foto yang ada di kamera tersebut, betapa senangnya Jiso ketika melihat foto di dalam kamera itu sangat detail dan beranggapan pemilik kamera tersebut pasti sangat pintar mengenai hitungan matematika. Singkat cerita, keesokan harinya, saat itu Suyon baru saja berangkat sekolah. Suyon kemudian mendapatkan nomor Jiso dari pusat informasi. Kemudian dia menghubunginya untuk menukarkan tas yang kemarin tertukar. Jiso lalu menyuruh Suyon menukarkan tas yang tertukar ketika sudah pulang sekolah. Singkat cerita, saat di sekolah, Suyon ketiduran. Lalu temannya sengaja mendaftarkan Suyon untuk masuk ke kelas kalkulus. Dan ternyata di dalam kelas kalkulus tersebut langsung digurui oleh Jiso. Di kelas kalkulus, Jiso sedang memilih siswa untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional. Namun di dalam kelas tersebut belum ada satu orang pun murid yang bisa menjawab soal yang diberikan Jiso. Kemudian setelah kelas selesai, saat di luar, Jiso terkejut karena ada seseorang yang menempelkan kertas berisi jawaban dari soal tes yang diberikan Jiso untuk tes Olimpiade. Jiso lalu terkagum-kagum melihat jawaban tersebut yang semuanya benar dan sesuai dengan harapannya. Kemudian, Jiso melaporkan kejadian itu kepada kepala sekolah Asung yang bernama Jung A. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan seorang murid yang cantik. Murid tersebut bernama Yerin. Di sini, Yerin mengetahui bahwa orang yang telah menempelkan kertas jawaban di kelas kalkulus adalah Suyon. Yerin lalu meremehkan Suyon dengan berkata kalau jawaban Suyon itu hanyalah jawaban biasa. Karena tak terima diremehkan oleh Yerin, Suyon lalu kembali merevisi jawabannya dengan cara menerangkan jawabannya dengan sangat detail. Setelah itu, Suyon berlalu pergi. Setelah Suyon pergi, Yerin lalu melihat jawaban yang sudah direvisi oleh Suyon. Tiba-tiba datang Jiso yang beranggapan bahwa Yerinlah orang yang sudah menjawab soal tes tersebut. Yerin yang memang ingin mengikuti Olimpiade yang akan diadakan, kemudian Yerin mengaku bahwa memang Yerinlah orang yang sudah menjawab soal tersebut. Kemudian saat pulang sekolah, Jiso bertemu dengan Suyon, lalu menukarkan kembali tas yang kemarin tertukar. Jiso meminta maaf kepada Suyon karena sebelumnya Jiso sudah melihat foto-foto yang ada di dalam kamera tersebut. Jiso juga memuji setiap gambar yang ada di kamera tersebut. Setelah itu, Jiso berpamitan untuk pulang. Namun saat itu hujan turun dan tiba-tiba Suyon memberikan payung untuk Jiso. Singkat cerita, keesokan harinya, Jiso mengumumkan bahwa murid yang sudah menjawab soal tes untuk Olimpiade adalah Yerin. Namun, ketika Yerin diminta menjelaskan kembali jawaban yang telah dibuat Yerin, Yerin tidak bisa menjelaskannya. Sontak, hal itu pun membuat seisi kelas terkejut. Kemudian, Yerin yang merasa malu, lalu mengakui bahwa bukan dirinya lah orang yang sudah menjawab soal tersebut. Yerin lalu memberitahu Jiso bahwa orang yang telah menjawab soal tes tersebut adalah Suyon.
Kemudian Jisoo pun berkeliling mencari Suyon, hingga akhirnya mereka pun dipertemukan kembali. Suyon kemudian dibawa ke dalam kelas untuk diminta menjelaskan kembali jawabannya. Namun Suyon menolaknya dan berkata bukan dirinya lah orang yang sudah menjawab soal tersebut. Di sini Jisoo mengetahui bahwa Suyon berbohong. Lalu menyuruh Suyon membawa kameranya besok. Jika tidak, maka nilai Suyon akan dikurangi. Singkat cerita, keesokan harinya, Jisoo bertanya kenapa Suyon pura-pura membenci matematika. Padahal Jisoo tahu bahwa sebenarnya Suyon sangat menyukai matematika. Suyon hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena Suyon tak menjawab pertanyaan Jisoo, Jisoo kemudian memanggil ayah Suyon. Di sini, ayah Suyon menceritakan latar belakang Suyon. Ternyata, Suyon ini memang menyukai matematika dari usianya masih kecil. Bahkan, saat masih umur 10 tahun, Suyon selalu mendapatkan penghargaan dari semua lomba yang diikutinya. Akan tetapi, ayahnya berkata bahwa Suyon mengidap penyakit melankolia. Melankolia adalah penyakit semacam depresi atau trauma yang berlebihan dari sebuah kejadian. Entah apa yang pernah dialami Suyon. Namun yang pasti, saat ini Suyon tidak memiliki kepercayaan diri kepada dirinya sendiri. Setelah mengetahui latar belakang Suyon, Jisoo lalu menyuruh Suyon untuk menjelaskan soal yang telah dijawab Suyon. Jisoo yang ingin mengembalikan kembali kepercayaan diri Suyon, Jisoo lalu melakukan sebuah pendekatan dengan cara bekerja sama menjawab soal sambil mengobrol santai. Kedekatan murid dan guru pun tak bisa dihindarkan. Sampai-sampai Suyon terbawa perasaan kepada gurunya sendiri. Setelah selesai mengerjakan soal tersebut, kini Suyon sedikit demi sedikit sudah mendapatkan kepercayaan dirinya kembali berkat pendekatan yang dilakukan Jisoo yang membuat Suyon kembali bersemangat. Namun, ketika hendak pulang ke rumah, di perjalanan Suyon melihat Jisoo sedang bersama Sunje. Suyon yang melihat guru kesukaannya bersama pria lain lantas sangat cemburu. Lalu menemui Jisoo dengan alasan meminta kembali payung yang kemarin diberikan kepada Jisoo. Kemudian singkat cerita, ketika di rumah, ayah Suyon berencana akan memindahkan Suyon ke sekolah sains. Di sini, Suyon sangat tak terima dan tak ingin berpisah dengan guru kesukaannya. Namun, karena keinginan sang ayah tidak bisa dibantah, keesokan harinya Suyon dipindahkan ke sekolah sains oleh ayahnya. Singkat cerita, hari pun berganti. Keesokan harinya, di sekolah Asung, Jisoo yang sudah kehilangan murid yang bisa menjawab soal tes untuk Olimpiade, lalu mengadakan kembali tes. Namun, ketika tes akan segera dimulai, tiba-tiba Suyon datang untuk mengikuti tes tersebut, sehingga membuat Jisoo sangat senang. Ternyata, Suyon kabur dari sekolah sains dan memilih kembali ke sekolah Asung. Di sisi lain, ternyata Yerin sudah mendapatkan bocoran dari soal tes tersebut. Karena memang dari awal, Yerin sangat ingin mengikuti Olimpiade yang akan diselenggarakan, sehingga membuat Yerin menghalalkan segala cara. Kemudian setelah tes yang diadakan selesai, keluarlah 2 nama yang akan mengikuti Olimpiade yang akan diselenggarakan. 2 orang tersebut adalah Suyon dan Yerin. Lalu mereka berdua dipersiapkan untuk Olimpiade yang akan datang. Mereka kemudian disuruh mempersiapkan bahan pidato yang berhubungan dengan perspektif matematika. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Baik Suyon maupun Yerin disibukkan dengan persiapan-persiapan untuk Olimpiade yang sebentar lagi segera berlangsung. Yerin yang memiliki seorang ayah yang sangat kaya lalu dibantu oleh para orang jenius yang dibayar oleh sang ayah. Sedangkan Suyon selalu dibantu oleh Jisoo dan membuat hati Suyon semakin terbawa perasaan. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu, dipenuhi dengan kedekatan dan kemesraan antara Suyon dan ibu guru matematikanya. Hingga suatu hari, ada seorang murid yang mengetahui kedekatan Suyon dan Jisoo. Murid tersebut sangat iri kepada Suyon karena Suyon bisa sangat dekat dengan guru favorit di sekolah Asung. Hingga murid tersebut mengedit sebuah foto yang menampilkan Jisoo dan Suyon yang memiliki hubungan tak senonoh. Dan foto tersebut membuat seisi sekolah Asung gempar dibuatnya. Suyon yang tak terima dengan fitnah tersebut lalu menghajar temannya yang bernama Jangpu. Perkelahian pun tak dapat dihindarkan.
Sampai-sampai mereka berdua dipanggil oleh pihak guru. Di sana juga ada Jisoo. Karena merasa bersalah, akhirnya Jangpu meminta maaf kepada Suyeon dan Jisoo. Kemudian, singkat cerita, setelah kegiatan belajar mengajar di sekolah selesai, Jisoo dijemput oleh Sunjae kekasihnya. Di dalam mobil, Sunjae yang juga seorang guru menjelaskan bahwa olimpiade yang akan diselenggarakan sudah disetting pemenangnya oleh ayah Yerin. Singkat cerita, pada hari Minggu, Jisoo lalu menemui Suyeon. Walaupun Jisoo sudah tahu kalau pemenangnya sudah ditentukan, Jisoo tetap membantu dan mensupport Suyeon. Bahkan sekarang hati ibu guru cantik ini mulai sedikit demi sedikit tertarik dengan ketampanan muridnya sendiri. Setelah itu, mereka berdua pun berjalan bersama dan berangkat ke Pulau Jeju untuk mendatangi sebuah pameran, sekedar mencari bahan materi untuk Suyeon berlomba. Di pameran tersebut juga ada Yerin. Walaupun dia tahu bahwa dirinya akan menang, Yerin tetap mengumpulkan bahan materi yang dibutuhkan, supaya orang-orang tidak mencurigai kecurangan yang dilakukan ayahnya Yerin. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan kepala sekolah Jung-a yang sedang berendam bersama adiknya yang bernama Yeonwo. Yeonwo ini juga menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah SMA yang menjadi saingan berat sekolah Asung. Diketahui, dua saudara ini tidak akur dan selalu berusaha menjatuhkan satu sama lain. Kembali ke Jisoo dan Suyeon. Setelah selesai mengumpulkan bahan materi dan hendak kembali pulang, Jisoo tertidur di samping Suyeon. Suyeon yang sangat kasihan melihat guru yang dia cintai tertidur, lalu menyenderkan kepala Jisoo ke bahunya. Namun, dari kejauhan, Yerin yang hendak pulang melihat Jisoo yang tertidur di pundak Suyeon. Kemudian Yerin mendekati mereka dan sengaja memotret mereka berdua. Singkat cerita, hari itu hari Olimpiade yang sangat ditunggu-tunggu. Karena jam Olimpiade akan diselenggarakan pukul 2 siang, Suyeon dan Jisoo menghadiri sebuah seminar yang diadakan di tempat tersebut. Kemudian setelah keluar ruang seminar, Suyeon melihat 3 orang ahli matematika asal luar negeri yang membuat dirinya ketakutan. Ternyata, bule berkacamata itu adalah seorang juri dari sebuah lomba yang dulu Suyeon ikuti saat masih 10 tahun. Setelah berpapasan dengan 3 orang tersebut, Suyeon lalu kabur ke atas gedung. Kemudian, kita diajak flashback ke masa Suyeon masih 10 tahun. Dulu, Suyeon mengikuti sebuah lomba dan kebetulan Suyeon berkelompok dengan seorang laki-laki yang usianya lebih tua dari Suyeon. Saat itu, laki-laki yang menjadi teman Suyeon diberi pertanyaan oleh bule berkacamata itu. Namun, lelaki tersebut tidak bisa menjawabnya. Hingga saat bule tersebut menyuruh Suyeon untuk menjawab soal yang diberikan kepada laki-laki tersebut, Suyeon berhasil menjawabnya. Karena kejadian itu, lelaki yang umurnya lebih tua dari Suyeon merasa malu dan depresi, lalu melakukan bundir. Sejak kejadian itulah Suyeon mengalami penyakit melankolia, di mana Suyeon mengalami trauma berat dan merasa bahwa peristiwa bundir temannya disebabkan karena Suyeon. Kembali ke masa sekarang, Jisoo yang sangat khawatir kepada Suyeon lalu mencari Suyeon ke semua tempat, hingga Suyeon ditemukan di sebuah parkiran. Jisoo kemudian menenangkan Suyeon dan kembali berusaha mengembalikan kepercayaan diri Suyeon, hingga Suyeon mau melanjutkan Olimpiade yang sedang dimulai. Di dalam ruangan Olimpiade, saat itu Yerin sedang menjelaskan matematika menggunakan bahasa Inggris dan membuat para juri dan semua orang yang melihatnya terkagum-kagum. Kemudian, di saat giliran Suyeon menjelaskan tentang filosofi matematika dan materi Suyeon juga tak kalah bagusnya dari Yerin. Bahkan banyak orang beranggapan bahwa Suyeon pasti yang akan menjadi pemenangnya. Namun sayang, karena pemenangnya sudah disetting, di saat lomba selesai nama Yerinlah yang menjadi juara pertamanya, dan Suyeon menjadi juara kedua. Setelah Olimpiade selesai, saat itu Jisoo sedang bersama Suyeon, yang sedang mengobrol gembira. Tiba-tiba mereka berdua didatangi Sunjae kekasih Jisoo yang langsung mengajak Jisoo pergi. Suyeon yang cemburu tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat guru yang dia cintainya bersama orang lain. Saat itu, Jisoo diajak makan oleh Sunjae. Sunjae curiga kepada Jisoo bahwa Jisoo memiliki hubungan khusus dengan muridnya.
Jisoo yang dekat dengan Suyon sekadar ingin mengembalikan kepercayaan diri Suyon berkata bahwa dia tak mencintai Suyon. Jisoo juga menegaskan bahwa dia dan Sunjae akan segera menikah. Keesokan harinya, saat hendak pulang dari sekolah, Jisoo mengendarai sepeda, tiba-tiba mengalami kecelakaan. Karena saat itu rem sepeda yang Jisoo tunggangi mengalami belong. Suyon yang melihat Jisoo terjatuh, lalu menggendong Jisoo dan segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sunjae yang sudah mengetahui Jisoo kecelakaan langsung mendatangi rumah sakit tersebut. Di sana, Sunjae mengusir Suyon dan berkata jangan pernah mendekati Jisoo lagi. Namun, karena Suyon mencintai Jisoo, Suyon tetap menunggu Jisoo sampai Jisoo keluar dari ruangan pemeriksaan. Singkat cerita, keesokan harinya, Suyon berniat menjemput Jisoo di rumahnya menggunakan sepeda. Namun sayang, saat itu Suyon keduluan oleh Sunjae yang menggunakan mobil. Suyon lagi-lagi hanya bisa terdiam dan memendam kecemburuannya, sambil merasakan betapa hancur hatinya saat itu. Kemudian, saat di sekolah, Jisoo lalu diperlihatkan kamera CCTV yang menampilkan bahwa sepeda yang kemarin ditunggangi oleh Jisoo sudah sengaja remnya dipotong oleh Yerin. Entah apa motif Yerin melakukan itu semua. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan Suyon yang sedang mengambil foto Jisoo yang sudah dicetak. Namun, di perjalanan, tiba-tiba Yerin mengirimkan foto undangan pernikahan antara Jisoo dan Sunjae. Ketika itu, seketika turunlah hujan yang sepertinya mengetahui bahwa saat ini hati Suyon sedang hancur. Sedangkan di sekolah, Yerin yang sakit hati dengan Jisoo lalu memperlihatkan foto yang Yerin ambil saat Jisoo tertidur di pundak Suyon saat di bandara tempo hari dulu. Lalu kita diperlihatkan pertemuan Suyon dan Jisoo di bawah guguran air hujan. Saat itu, Suyon tanpa sedikit pun malu menyatakan cintanya kepada Jisoo dengan cara memberikan foto yang sengaja dicetak Suyon. Jisoo berkata bahwa Jisoo akan memberikan jawabannya besok hari. Kemudian, mereka berdua pun berpisah tanpa seucap kata yang keluar, hanya bisa merasakan kekecewaan yang ada dalam hati masing-masing dari mereka. Singkat cerita, hari pun berganti. Saat ini, Jisoo dan Suyon sudah dipertemukan kembali. Jisoo dengan rasa sedihnya lalu berkata bahwa besok Jisoo akan menjalani pernikahan dengan Sunjae dan meminta Suyon untuk tidak mencintainya lagi, lalu menyuruh Suyon menjauhi Jisoo untuk selamanya. Jisoo yang sudah menolak cinta Suyon kemudian mengembalikan foto yang kemarin Suyon berikan. Setelah itu, Jisoo pergi meninggalkan Suyon. Suyon lagi-lagi hanya bisa terdiam dan merasakan betapa hancur hatinya saat itu. Kemudian malam harinya, Yeonwoo adik Jung-a mengundang Jisoo untuk bertemu dengannya. Yeonwoo berkata kalau dia bisa memberikan semua yang Jisoo inginkan, dengan syarat Jisoo harus meninggalkan sekolah Asung dan harus mengajar di sekolah Yeonwoo. Jisoo yang tak mau meninggalkan sekolah Asung kemudian menolak tawaran dari Yeonwoo. Kemudian setelah menemui Yeonwoo, Jisoo lalu mendatangi Suyon. Suyon yang menyuruh Jisoo untuk datang ke tempat tersebut lalu dengan berat hati mengucapkan selamat atas pernikahan yang sebentar lagi akan Jisoo jalani. Kemudian Suyon berlalu pergi tanpa menunggu jawaban dari Jisoo. Walaupun berat, Suyon harus terpaksa menerima kenyataan. Hari pun berganti. Saat itu, tepat di hari Sabtu, Jisoo sebentar lagi akan menjalani resepsi pernikahan. Di sisi lain, Suyon sengaja tak mendatangi pernikahan Jisoo. Suyon lebih memilih mengikuti sebuah seminar untuk membuktikan kepada Jisoo bahwa dirinya mampu hidup tanpa Jisoo. Scene lalu kembali memperlihatkan pernikahan Jisoo. Ketika Jisoo dan Sunjae berjalan menuju tempat ijab qabul, tiba-tiba muncul foto Jisoo yang sedang tertidur di bahu Suyon. Foto tersebut membuat seisi gedung gempar dan terheran-heran dan terkejut dengan foto tersebut. Lalu orang tua Sunjae dan orang tua Jisoo pergi meninggalkan tempat itu. Ternyata foto tersebut sengaja disetting oleh Jung-a yang kesal kepada Jisoo karena sudah mendatangi Yeonwoo adiknya sekaligus saingannya sendiri. 4 tahun kemudian, diceritakan pernikahan Jisoo dan Sunjae batal. Lalu Jisoo dipecat dari sekolah Asung dan dianggap sebagai guru cabul. Sementara itu, Suyon telah beranjak dewasa. Kini, Suyon memiliki karir yang sangat mentereng.
berenang di dalam kolam emas bersayap uang kertas, dan bisa disebut sukses. Karena banyak mendapatkan penghargaan, membuat nama Suyon menjadi terkenal. Sampai-sampai Suyon selalu diundang oleh acara televisi dan menceritakan kisah hidupnya. Terkenalnya nama Suyon membuat sekolah Asung menjadi terkenal dan menjadi sekolah favorit, menyaingi sekolah Semea dan STM. Suatu hari, saat itu Suyon sedang menjadi narasumber di sebuah acara motivasi. Ketika itu, Suyon melihat seseorang yang sangat mirip dengan Jisoo. Namun, ketika Suyon mendekati orang tersebut, ternyata orang tersebut bukanlah Jisoo, melainkan seorang gadis muda yang bernama Sina. Sina adalah seorang murid dari sekolah Asung, dan Sina adalah murid dari sebuah program bimbel yang dibuat oleh Jisoo. Diceritakan, Jisoo meninggalkan semua orang yang pernah kenal dengannya dan memutuskan untuk menyembunyikan jati dirinya. Bahkan saat pergi, Jisoo berniat untuk tak lagi mengenal Suyon dan berkata bahwa Suyon adalah penghancur dalam hidupnya. Suatu hari, Suyon mendatangi ayahnya yang kini sudah tua dan hanya bisa terdiam di panti jompo. Setelah menemui ayahnya, di luar, tiba-tiba Jisoo menemui Suyon. Entah apa yang membuat Jisoo berubah pikiran yang semulanya membenci Suyon, kini Jisoo kembali menemui Suyon. Sekian lama tak berjumpa dan tak mengobrol, saat ini mereka kembali dipertemukan. Ketika itu, Jisoo berkata bahwa dia sengaja kembali ke daerah tersebut sekedar ingin menjadi guru pribadi dari seorang gadis yang tempo hari bertemu dengan Suyon, yaitu Sina. Jisoo berkata, anggap saja yang telah berlalu tidak pernah terjadi. Jisoo juga meminta Suyon untuk jangan lagi berani menemui Jisoo, apalagi menyukai Jisoo. Karena saat ini Jisoo masih kecewa kepada Suyon. Suyon yang memang memiliki tekad kuat, disuruh menjauh malah semakin ingin mendekat. Kemudian Suyon berkata kepada Jisoo bahwa dirinya akan mengungkap sebuah kebenaran yang dulu telah menghancurkan nama Jisoo. Suyon juga berjanji akan mendapatkan cinta dari Jisoo. Setelah bertemu dengan Jisoo, Suyon lalu menemui kepala sekolah Asung, yaitu Jung-a. Jung-a menawarkan Suyon untuk mengajar di SMA Asung. Suyon yang memiliki rencana untuk mengungkapkan kasus tentang Jisoo, kemudian menerima tawaran dari Jung-a. Keesokan harinya, Suyon kini sudah kembali ke sekolah Asung untuk mengajar. Namun sebelum masuk, Suyon kembali bertemu dengan Yerin. Tak ada seucap kata yang keluar dari mereka berdua. Nampak sepertinya Suyon memiliki dendam pribadi kepada Yerin. Kemudian saat di kelas, Suyon bertemu lagi dengan Sina yang kini menjadi muridnya. Suyon kemudian menyuruh para muridnya untuk mencari buku matematika yang akan menjadi sumber belajarnya di kelas Suyon. Kemudian Suyon bertanya kepada Sina, bagaimana Sina bisa masuk ke sekolah Asung. Sina menjawab dia masuk ke sekolah Asung lewat jalur prestasi, karena Sina bukan dari kalangan orang kaya dan tak memiliki orang tua. Setelah mengobrol dengan Suyon, Sina lalu meminjam buku matematika yang akan dipakai belajar di kelas Suyon kepada Jisoo. Malam harinya, Jisoo lalu mencarikan buku untuk Sina di sebuah perpustakaan. Namun tiba-tiba Suyon datang. Jisoo yang masih kesal dan sangat membenci Suyon kemudian meninggalkan Suyon. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Suyon yang sedang mengobrol dengan Sina. Suyon yang sudah mengetahui kalau Sina adalah murid Jisoo, lalu menanyakan bagaimana Sina bisa bertemu dengan Jisoo. Diceritakan, dulu Sina sedang berjudi dengan para orang yang sudah tua. Sina lalu tertangkap polisi sedang berjudi, dan Sina lalu diproses di kantor polisi. Saat itu, polisi meminta orang tua Sina untuk bertemu. Namun, karena Sina seorang anak yatim piatu, Sina tak bisa mendatangkan orang tuanya. Ketika itu, tiba-tiba datang Jisoo yang mengaku sebagai orang tua Sina dan membebaskan Sina dari kantor polisi. Dari semenjak itu, Sina menganggap Jisoo sebagai orang tuanya sendiri dan belajar tentang matematika kepada Jisoo sampai-sampai Sina bisa masuk ke sekolah Asung lewat jalur prestasi. Saat malam harinya, Jisoo sangat khawatir karena Sina belum juga pulang. Lalu Jisoo menelpon Sina. Akan tetapi saat itu telepon Jisoo dijawab oleh Suyon. Suyon mengatakan kalau dia akan tetap berusaha mengembalikan nama baik Jisoo dan akan berusaha untuk bisa menikah dengan Jisoo. Suyon juga berkata kalau Jisoo menjadi ibu angkat Sina, maka Suyon juga akan menjadi ayah angkat dari Sina. Di akhir part 1 ini,
kita diperlihatkan Jisoo yang baru turun dari mobil. Namun tiba-tiba datang Sunjae yang menjadi mantan kekasihnya dulu. Sunjae meminta balikan kepada Jisoo dan berjanji akan memperbaiki semua masalah yang dulu pernah menimpa dirinya. Di sisi lain, ternyata di tempat itu juga ada Suyeon. Suyeon sangat cemburu melihat orang yang sangat ia cintai berusaha dimiliki orang lain. Lagi-lagi, Suyeon harus merasakan hatinya hancur dengan orang yang sama untuk kedua kalinya. Ketika Sunjae sedang berpegangan tangan dengan Jisoo, tiba-tiba datang Suyeon yang melepaskan pegangan tangan mereka. Suyeon mengatakan kepada Sunjae bahwa saat ini Suyeon tak akan lagi berdiam diri dan akan berusaha mendapatkan Jisoo. Jisoo lalu terlihat bingung dan sepertinya sedang menimbang-nimbang siapakah orang yang harus dipilih Jisoo. Setelah itu Jisoo lalu masuk ke dalam mengikuti Suyeon. Di dalam, Jisoo mengatakan kepada Suyeon bahwa dirinya akan menemui Jung-a untuk membahas sebuah masalah yang menimpa Sina. Keesokan harinya, Suyeon yang sudah mengetahui masalah tentang Sina lalu menanyakannya langsung kepada Jung-a. Jung-a mengakui bahwa masalah Sina dikarenakan seorang murid yang bernama Kim mencuri materi milik Sina yang membuat nilai Sina buruk. Jung-a berkata, peristiwa itu akan segera Jung-a selesaikan dengan cara Jung-a akan menemui orang tua Sina. Namun saat itu Jung-a belum mengetahui bahwa orang tua Sina adalah Jisoo. Setelah mengobrol dengan Suyeon, Jung-a kemudian dibuat kewalahan oleh media yang menayangkan kalau sekolah Asung memberikan perhatian khusus kepada siswa dari kalangan orang kaya dan mendiskriminasi siswa dari kalangan orang miskin, yang membuat Menteri Pendidikan Korea akan melakukan audit ke sekolah Asung. Sementara itu, Suyeon yang sudah mengobrol dengan Jung-a bertemu kembali dengan Jisoo. Suyeon berkata bahwa Suyeon sengaja menyuruh media untuk menerbitkan berita tentang sekolah Asung. Suyeon sengaja melakukan itu semua agar semua kasus yang pernah terjadi di sekolah Asung diketahui oleh Menteri Pendidikan. Setelah menemui Jisoo, Suyeon lalu menghadiri acara reuni bersama teman SMA sekelasnya dulu. Setelah acara makan-makan, Suyeon lalu mengajak Yerin untuk mengobrol. Suyeon menanyakan tentang foto Jisoo yang tertidur di bahu Suyeon 4 tahun yang lalu. Pertemuan Suyeon dan Yerin itu tak sengaja terlihat oleh Jisoo yang tak sengaja lewat ke daerah tersebut. Terlihat sepertinya Jisoo cemburu dan menganggap kalau Suyeon memiliki rasa kepada Yerin yang lebih muda dari Jisoo. Jisoo juga beranggapan kalau Suyeon kembali mendekati Jisoo hanya untuk mempermainkan Jisoo saja. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jisoo yang ingin membereskan masalah Sina kemudian mendatangi Kim. Jisoo kemudian memperlihatkan sebuah rekaman yang memperlihatkan Kim yang sedang mencuri. Terlihat sepertinya Kim sangat ketakutan. Scene lalu berpindah. Diperlihatkan saat itu Suyeon sedang menghadiri sebuah acara bersama Menteri Pendidikan. Ternyata di sana juga ada Jung-a dan Sunjae. Lalu saat Suyeon hendak memasuki ruangan pertemuan, Suyeon melihat sepatu Jisoo di ruangan lain. Suyeon lalu memberikan pesan kepada Jisoo yang menyuruh Jisoo untuk segera keluar dari gedung itu. Dikarenakan Jung-a sepertinya memiliki rencana yang tidak bisa ditebak. Kemudian Suyeon membawa Jisoo bersembunyi. Namun saat itu Jung-a melihat Jisoo dan langsung mengikuti Suyeon dan Jisoo. Ketika itu mereka berdua terdesak. Suyeon kemudian memeluk Jisoo agar Jung-a tak melihat Jisoo. Perlahan Jung-a mendekati mereka. Untungnya dari belakang ada seorang pelayan yang memberitahu Jung-a kalau Menteri Pendidikan sudah menunggu Jung-a. Suyeon dan Jisoo pun akhirnya selamat dan bisa kabur. Setelah menyelamatkan Jisoo, Suyeon kemudian kembali ke tempat pertemuan. Di hadapan Menteri Pendidikan, Suyeon membahas semua keburukan sekolah Asung. Tak lupa, Suyeon juga membahas tentang kejadian yang menimpa Jisoo 4 tahun yang lalu. Seketika, Sunjae langsung bereaksi. Sunjae berusaha agar masalah Jisoo jangan lagi diusut. Sepertinya Sunjae memiliki sebuah rahasia yang bila mana rahasia itu terbongkar akan membuat nama Sunjae hancur. Karena benci melihat Sunjae, Suyeon langsung meninggalkan tempat pertemuan itu. Suyeon kemudian mendatangi Jisoo di rumahnya. Saat itu Jisoo sepertinya terlalu kecapean yang membuat Jisoo pingsan di bahu Suyeon. Kemudian Suyeon membawa Jisoo ke rumah sakit. Sementara itu, Sunjae yang baru pulang dari acara pertemuan kemudian mendatangi Yeonwoo. Sunjae berkata kepada Yeonwoo kalau tadi Suyeon membahas kasus Jisoo dulu di hadapan Menteri Pendidikan.
Sunjae juga berkata bahwa dirinya takut terseret kepada kasus Jisoo 4 tahun yang lalu. Keesokan harinya, pihak Menteri Pendidikan lalu mendatangi sekolah Asung. Terlihat seorang guru yang bernama Pak Han ditangkap. Pak Han telah menerima suap dari orang tua murid yang meminta agar anaknya diberi kelulusan. Lagi-lagi, kejadian terbongkarnya keburukan sekolah Asung didalangi oleh Suyon. Berita mengenai suap Pak Han langsung tersebar di media, yang membuat orang tua murid yang sekolah di Asung mengetahui itu semua. Orang tua Yerin yang melihat berita itu langsung ketar-ketir. Mereka takut apabila semua kecurangan yang pernah dilakukan Yerin akan terbongkar. Malam harinya, Suyon menemui Yerin dan memberikan sebuah kue ulang tahun untuk Yerin yang sedang berulang tahun di hari itu. Suyon sengaja mendekati Yerin agar Yerin mau memberitahu siapa orang yang telah menampilkan foto Jisoo yang tertidur di bahu Suyon 4 tahun yang lalu. Sebelum memberitahu Suyon, Yerin bertanya kepada Suyon, apakah Suyon masih menyukai Jisoo. Suyon lalu menjawab kalau Suyon sudah tak mencintai Jisoo lagi. Terlihat sepertinya Yerin sangat menyukai Suyon. Kemudian, Yerin memberitahu kalau orang yang telah menyebarkan foto Jisoo dan Suyon adalah Jung-a. Setelah merayakan ulang tahun dengan Suyon, Yerin kemudian pulang. Namun, saat di perjalanan, Yerin dihampiri Jangpu yang ingin memberikan kue ulang tahun untuk Yerin. Ketika itu, Yerin yang sudah berharap kepada Suyon lalu berkata kepada Jangpu untuk jangan lagi mendekati Yerin. Jangpu yang sakit hati kemudian memperingati Yerin kalau Yerin jangan sampai berharap lebih kepada Suyon karena saat itu Suyon sudah kembali berhubungan dengan Jisoo. Bahkan rumah Suyon sengaja berdekatan dengan rumah Jisoo. Sementara itu, Suyon yang baru berpisah dengan Yerin tak sengaja bertemu dengan Jisoo. Kemudian Suyon dan Jisoo pun pergi bersama. Sedangkan dari kejauhan, Yerin melihat kedekatan Suyon dan Jisoo sehingga membuat Yerin sangat cemburu dan patah hati. Yerin yang sakit hati lalu menemui Jung-a. Yerin memberitahu Jung-a bahwa Jisoo telah kembali. Yerin juga menceritakan kedekatan Suyon dan Jisoo yang membuat Jung-a sadar kalau peristiwa terbongkarnya rahasia keburukan sekolah Asung didalangi oleh Suyon dan Jisoo. Keesokan harinya, di sekolah Asung, Pak Han dipecat sebagai guru oleh Jung-a. Pak Han yang sakit hati bersumpah akan membalas perlakuan Jung-a kepadanya. Sementara itu, Yerin yang sudah mengetahui keberadaan Jisoo lalu menanyakan alasan Jisoo kembali ke daerah tersebut dan menanyakan sejauh mana hubungan Jisoo dan Suyon. Kemudian Yerin memperingati Jisoo agar segera menjauhi Suyon. Akan tetapi Jisoo yang sudah siap dengan pertanyaan Yerin lalu menjawab dengan memperingati Yerin agar lebih waspada tentang kelakuan Yerin dan keluarganya di masa lalu yang sebentar lagi akan segera terbongkar. Setelah itu, Jisoo pun pergi meninggalkan Yerin. Keesokan harinya, diperlihatkan Jung-a dan Yeonwoo kini sedang bertemu dengan ayah dari mereka berdua. Ayahnya berkata kepada mereka bahwa saat ini posisi ketua dewan yayasan akan diganti. Ayahnya berharap salah satu dari merekalah yang harus menjadi ketua dewan. Kabar tersebut membuat persaingan Jung-a dan Yeonwoo semakin memanas. Sementara itu, Suyon saat ini sedang merayakan launching untuk buku karya Suyon. Saat itu, hadir juga Jisoo yang sengaja ingin mengucapkan selamat untuk Suyon. Suyon kemudian memaksa Jisoo untuk berfoto bersama dan berkata kalau foto itu akan didedikasikan dan dicetak di dalam buku karya Suyon untuk menghormati jasa Jisoo sebagai guru sekaligus penyemangat bagi hidup Suyon. Sementara itu, Yeonwoo menemui Sunjae yang sudah berpacaran dengan Yeonwoo. Yeonwoo meminta nomor Jisoo kepada Sunjae dengan tujuan mengajak kerjasama Jisoo untuk menghancurkan nama Jung-a, supaya Jung-a tidak terpilih menjadi ketua dewan. Scene kemudian berpindah, diperlihatkan Suyon yang baru saja mengantar Jisoo pulang, merasa senang karena saat itu Jisoo memakai sepatu pemberian Suyon saat dulu masih menjadi murid Jisoo. Momen itu dilihat langsung oleh Yerin yang semakin cemburu melihat keromantisan Suyon dan Jisoo. Setelah itu, Yerin langsung menemui Pak Han yang sudah dipecat dari sekolah Asung. Yerin meminta Pak Han jangan sampai menyeret nama Yerin dan keluarganya saat nanti Pak Han bersaksi di pengadilan. Saat itu, Pak Han mengancam Yerin bahwa Pak Han akan membongkar semua keburukan Yerin di hadapan semua orang. Sedangkan di rumah, Jisoo sedang senyum-senyum sendiri ketika melihat fotonya bersama Suyon.
Apakah Jisoo sudah kembali membuka hati untuk muridnya? Entahlah, mari kita cari tahu bersama. Keesokan harinya, Jung-a yang sudah mengetahui kalau orang tua Sina adalah Jisoo, lalu meminta Sina agar segera mendatangkan Jisoo ke hadapan Jung-a. Setelah itu, Sina lalu memberitahu Jisoo. Kemudian, kita diperlihatkan Jisoo yang sudah siap mendatangi Jung-a dan siap kembali mendatangi tempat awal semua kejadian yang menimpa dirinya 4 tahun yang lalu, yaitu sekolah Asung. Hingga akhirnya, Jisoo dan Jung-a telah dipertemukan kembali setelah 4 tahun yang lalu. Masih terlihat jelas di wajah Jung-a kalau dia masih membenci Jisoo. Jisoo yang kini tidak takut lagi kepada Jung-a lalu mengancam Jung-a dengan berkata, beberapa hari kemudian Jung-a akan segera merasakan apa yang 4 tahun lalu Jisoo rasakan. Setelah itu, Jisoo juga berkata jangan sampai Jung-a berani macam-macam kepada Sina. Karena saat ini, Jisoo sudah mengetahui kalau Kim adalah anak Jung-a hasil jinah dengan ayahnya Yerin. Setelah menemui Jung-a, Jisoo lalu menemui Yeonwoo dan berkata kalau Jisoo siap bekerja sama dengan Yeonwoo untuk menghancurkan nama Jung-a. Setelah menemui Yeonwoo, Jisoo lalu bertemu dengan Suyeon. Jisoo meminta semua bukti keburukan Jung-a dan sekolah Asung yang sudah dimiliki oleh Suyeon. Akan tetapi, Suyeon tidak mau memberikan buktinya karena Suyeon tak mau kalau Jisoo harus turun tangan mengungkap semua kebenaran yang selama ini dirahasiakan. Setelah itu, Suyeon lalu pergi. Di perjalanan, Suyeon teringat kalau ada sesuatu yang tertinggal di rumah Jisoo. Kemudian, Suyeon kembali ke rumah Jisoo. Namun, di luar rumah, Suyeon melihat Jisoo dijemput oleh Sunjae. Suyeon yang melihat itu tentunya sangat kecewa kepada Jisoo dan menganggap Jisoo telah mempermainkan perasaan Suyeon. Sementara itu, ternyata Jisoo pergi bersama Sunjae hanya untuk membahas sebuah rencana untuk balas dendam kepada Jung-a. Namun saat Jisoo pulang, Jisoo bertemu dengan Suyeon yang sudah menunggu Jisoo dari tadi. Tanpa mendengarkan penjelasan dari Jisoo, Suyeon lalu menyimpulkan kalau Jisoo masih memiliki rasa kepada Sunjae dan hanya mempermainkan hati Suyeon saja. Suyeon yang kecewa langsung beranjak pergi. Namun sebelum pergi, Jisoo menyuruh Suyeon agar tidak ikut campur lagi tentang semua urusan Jisoo. Karena selama ini, Suyeonlah orang yang mempersulit Jisoo untuk balas dendam kepada Jung-a. Suyeon yang kecewa dengan perkataan Jisoo kemudian berkata apa yang membuat Jisoo merasa terganggu oleh Suyeon. Suyeon juga berkata bahwa selama ini Suyeon masih merasakan hancur hatinya dengan Jisoo yang dulu menerima Sunjae untuk menikahinya. Suyeon lalu menegaskan selama 4 tahun Suyeon tak tahu alasan mengapa dirinya masih sakit hati. Tapi saat ini Suyeon sadar kalau obat sakit hati Suyeon hanyalah Jisoo seorang. Setelah itu, Suyeon pun pergi meninggalkan Jisoo untuk pergi menghadiri acara peresmian museum di sekolah Asung. Saat Suyeon berpidato, Suyeon sengaja membahas kejadian 4 tahun yang lalu yang menceritakan skandal seorang guru wanita yang berbuat cabul dengan seorang murid lelaki. Kemudian, Suyeon mengakui kalau murid lelaki yang dimaksud adalah Suyeon sendiri, sehingga membuat semua orang kaget dibuatnya. Jung-a lalu mencoba menghentikan Suyeon. Suyeon yang tak bisa dihentikan kemudian berbicara bahwa dirinya sebagai korban fitnah dari seseorang yang sengaja ingin menghancurkan nama baik Jisoo. Suyeon lalu menceritakan kejadian sebenarnya secara detail. Setelah itu, Suyeon lalu menemui Jisoo. Jisoo memarahi Suyeon atas tindakan ceroboh yang sudah dilakukan Suyeon karena itu akan merusak masa depan Suyeon. Namun, Suyeon tak peduli dengan karirnya. Suyeon lalu berkata kalau masa depannya hanya Jisoo seorang. Hampir terbawa perasaan, namun tiba-tiba Jisoo melihat seorang mata-mata dari kejauhan. Sehingga Jisoo terpaksa mengatakan hal yang sangat menyakiti hati Suyeon. Keesokan harinya diceritakan Suyeon dipecat dari sekolah Asung. Setelah keluar dari Asung, saat itu Suyeon hendak pulang setelah minum-minum di bar bersama teman-temannya. Namun saat di luar, Suyeon dihampiri Yerin yang menyatakan kalau Yerin mencintai Suyeon. Yerin juga mengatakan alasan Yerin memotret Suyeon dan Jisoo 4 tahun yang lalu karena saat itu Yerin cemburu dan sangat mencintai Suyeon dari semenjak Yerin masih sekolah. Setelah itu, Yerin pun pergi.
Keesokan harinya, Suyon mengajak Pak Han bekerja sama untuk membuka semua keburukan Jung-a, dan Pak Han menyetujuinya. Setelah menemui Pak Han, Suyon kembali menemui Jisoo. Suyon kembali menyatakan cintanya. Namun sayang, lagi-lagi Jisoo menolak cintanya Suyon dan berkata jangan berharap lagi kepada Jisoo. Keesokan harinya, tiba saatnya pemilihan ketua dewan. Saat itu, Yeonwoo membongkar bukti tentang korupsi besar-besaran yang dilakukan Jung-a, sehingga membuat ayahnya marah dan berencana akan memecat Jung-a sebagai kepala sekolah Asung. Malam harinya, Jisoo sangat khawatir kepada Suyon. Jisoo menelpon Suyon, namun tak Suyon jawab. Jisoo yang sangat khawatir kemudian hendak pergi mencari Suyon. Namun saat itu datang Suyon yang mengatakan kalau tujuan Suyon melakukan ini semua sebenarnya hanya ingin membuktikan kalau Jisoo tak bersalah. Namun kini Suyon semakin tersiksa dengan perasaannya sendiri. Dan Suyon kembali menyatakan cintanya kepada Jisoo. Kali ini Jisoo hanya bisa menangis. Melihat Jisoo menangis, Suyon lalu memeluk Jisoo. Pagi pun tiba. Di sini kita diperlihatkan Ibu Yerin yang sengaja mendatangi Jung-a untuk meminta penjelasan tentang perselingkuhannya dengan suaminya. Bukannya mengelak, Jung-a justru menegaskan bahwa dirinya memang berselingkuh dengan ayah Yerin dan sudah memiliki seorang anak dari ayah Yerin, yaitu Kim. Setelah itu, ayah Yerin datang memarahi Jung-a karena telah mengakui perselingkuhannya yang selama ini dirahasiakan. Tanpa mereka sadari, ternyata Yerin mendengarkan semua percakapan antara ayahnya dan Jung-a. Yerin sangat kecewa kepada mereka dan Yerin pun langsung pergi. Singkat cerita, Suyon, Jung-a, dan asisten Jung-a sedang diselidiki oleh polisi. Baik pihak Suyon maupun Jung-a sama-sama membuat pernyataan pembelaan diri. Namun, tiba-tiba datang dua orang yang akan memberikan pernyataan yang lebih kuat tentang kasus 4 tahun yang lalu. Ternyata orang yang akan memberikan pernyataan adalah Pak Han dan Jisoo, sehingga membuat pihak Jung-a ketar-ketir. Pak Han kemudian menceritakan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada 2017 silam. Begitupun dengan Jisoo yang berkata berdasarkan bukti yang dibawa, sehingga membuat Jung-a semakin ketakutan. Setelah itu, pada siang harinya, polisi menggeledah dan menangkap ibu dan ayah Yerin yang terseret ke dalam kasus yang saat ini polisi selidiki. Sementara itu, Jung-a menemui ayahnya. Ayahnya berkata kalau Jung-a tak akan jadi dipecat dan masih bisa mengikuti pemilihan ketua dewan. Di kantor polisi, ayah Yerin menyuruh istrinya agar menjadi tumbal dan bersaksi kalau kejadian 4 tahun yang lalu telah didalangi oleh dirinya, supaya Yerin selamat tak ikut terseret ke dalam kasus tersebut. Penangkapan orang tua Yerin sudah menyebar di media, sehingga membuat semua orang sangat lega, karena menganggap sedikit lagi dalang sebenarnya akan terbongkar. Malam harinya, Yerin yang merasa hidupnya sudah hancur, kemudian menemui Suyon. Suyon mengatakan bahwa ini belum terlambat. Suyon berkata kalau Jung-a sengaja menumbalkan ibunya Yerin agar Jung-a selamat. Suyon kemudian berkata bahwa orang yang bisa menyelamatkan orang tua Yerin hanyalah Yerin sendiri. Dengan cara Yerin harus memberikan kesaksian yang memberatkan Jung-a. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Kita kembali diperlihatkan Sina di sekolahnya. Saat itu, Sina sengaja melihat buku milik Suyon di dalam tas milik Kim. Sina lalu memotret dan mengirimkan foto tersebut kepada Kim. Kim sangat ketakutan kalau dia telah mencuri akan ketahuan. Kemudian meminta Sina untuk bertemu dengannya. Setelah mengiyakan ajakan Kim, Sina juga melaporkan foto tersebut kepada Jisoo. Namun saat pembicaraan belum selesai, tiba-tiba Sina dipanggil oleh seseorang dan langsung menutup teleponnya. Sin lalu memperlihatkan Suyon yang mengunjungi sekolah Asung untuk menemui Jung-a. Namun tiba-tiba Suyon mendengar teriakan seseorang dari kelas seni. Suyon lalu berlari pergi ke dalam kelas seni. Di dalam kelas, Suyon menemukan Sina yang sudah pingsan dengan luka di kepala. Suyon kemudian membawa Sina ke rumah sakit dan langsung memberitahu Jisoo mengenai keadaan Sina.
Polisi yang sudah mengetahui kejadian Sina lalu melakukan olah TKP. Saat polisi bertanya kepada setiap murid yang disinyalir ada di tempat kejadian, semua murid tersebut tak memberikan kesaksiannya dan berkata kalau tadi Sina hanya kecelakaan. Akan tetapi, seorang guru terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun nampak ibu guru tersebut seperti orang ketakutan. Setelah polisi pergi, ibu guru tersebut lalu menemui Suyon. Ibu guru tersebut berkata kalau Sina bukan kecelakaan, melainkan ada seseorang yang sengaja mencelakai Sina. Sementara itu, Jung-a yang sudah kembali ke sekolah melihat Kim yang sedang bersembunyi di ruangannya. Terlihat Kim sangat ketakutan. Kim lalu menceritakan apa yang sudah Kim lakukan kepada Sina. Jung-a yang memang ibu dari Kim kemudian menyembunyikan Kim. Setelah itu, Jung-a lalu didatangi polisi yang meminta Jung-a untuk memberikan Kim. Karena saat ini polisi sudah mendapatkan bukti CCTV dan kesaksian dari ibu guru di kelas seni. Akan tetapi, Jung-a tidak memberitahu keberadaan Kim saat ini. Singkat cerita, keesokan harinya, Ibu Yerin mengakui bahwa dirinya adalah dalang dari kasus 4 tahun yang lalu di hadapan semua media. Sementara itu, pagi itu Kim mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Sina. Namun di luar Kim terlihat oleh Jisoo sehingga Kim langsung berlari dan diikuti oleh Jisoo. Setelah Kim tertangkap, Jisoo lalu memperlihatkan rekaman CCTV yang menayangkan perbuatan Kim kepada Sina. Di saat itu, Kim pun mengakui kesalahannya. Kemudian, malam harinya, saat itu sedang diadakan acara peresmian Jung-a sebagai ketua Dewan Pendidikan yang baru. Namun, tiba-tiba media menampilkan semua bukti kasus korupsi yang dilakukan Jung-a. Media juga menampilkan kesaksian Yerin yang menjelaskan kejadian 4 tahun yang lalu bukan didalangi oleh ibunya, melainkan didalangi oleh Jung-a. Terlihat Jung-a sangat terkejut dan ketakutan. Singkat cerita, 2 minggu pun berlalu. Jung-a kini sudah ditangkap dan dijadikan tersangka atas kejadian pencemaran nama baik Jisoo 4 tahun yang lalu. Jung-a juga diberatkan dengan kasus korupsi yang ikut terbongkar. Sementara itu, Yeonwoo dan Sunjae memutuskan untuk menikah sebentar lagi. Sementara Suyon dan Jisoo saat itu menemukan catatan tentang hipotesis matematika. Jisoo lalu menyuruh Suyon untuk meneruskan cita-citanya sebagai matematikawan nomor 1 di Korea. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, kini semuanya telah berubah. Diceritakan selama 3 tahun, Sina mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Dan kini Sina sudah kembali ke Korea dan berhasil menggapai cita-citanya. Sina lalu menanyakan keberadaan Suyon kepada Jisoo. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang memberikan buket bunga untuk Sina. Wanita itu berkata bahwa buket itu dari Suyon. Ternyata Suyon hendak mengucapkan selamat kepada Sina. Namun saat itu Suyon ditelepon oleh seorang profesor yang sudah menilai karya milik Suyon. Ternyata selama 3 tahun ini Suyon bekerja sangat keras demi mewujudkan cita-citanya sebagai matematikawan nomor 1 di Korea. Suyon juga berterima kasih kepada seseorang yang bernama Hardy yang ada di grup WA. Sosok Hardy ini adalah seorang wanita yang selalu membantu Suyon menyelesaikan masalahnya dan membantunya menggapai cita-citanya. Entah siapa sosok Hardy ini, namun saat itu Suyon meminta sosok Hardy untuk bertemu di aula seni Hancock. Karena Suyon ingin memperlihatkan hasil kerja kerasnya. Singkat cerita, keesokan harinya, Suyon pergi ke aula seni Hancock untuk menemui sosok Hardy ini. Saat tiba di tempat yang dituju, Suyon sangat terkejut melihat sosok Hardy ini adalah Jisoo, guru matematikanya yang selama 3 tahun ini menghilang. Diceritakan 3 tahun yang lalu, Jisoo sengaja tak menunjukkan dirinya kepada Suyon dengan tujuan agar Suyon fokus mengejar cita-citanya. Namun, karena Jisoo ingin membantu Suyon, Jisoo kemudian membantu Suyon dengan nama samaran, yaitu Hardy. Setelah itu, Suyon dan Jisoo duduk di depan teras rumahnya sambil melihat pemandangan salju yang indah. Tak ada seucap kata yang keluar. Namun, mereka saling mengirimkan chat yang bertuliskan soal 128 akar E980. Jika dihapus setengah barisnya, maka soal tersebut akan menjadi kata I love you. Dan cerita pun tamat, ditutup dengan ciuman Suyon dan Jisoo.
Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.